Ada dua jenis manusia yang tidak pernah merasakan emosi menyakitkan. Yang pertama, psikopat. Dan yang kedua, orang yang sudah meninggal. Jadi, kalau kamu masih merasa sedih, kecewa, marah, cemas, selamat, kamu masih manusia normal. Masalahnya bukan pada rasa sakit itu sendiri. Masalahnya adalah kita diajarkan bahwa hidup bahagia itu artinya bahagia terus. Scroll Instagram, semua orang terlihat sukses. Buka LinkedIn, semua orang naik jabatan. Lihat story teman, semua orang liburan. Dan kalau hidup kita biasa aja, atau bahkan lagi berat, kita merasa gagal. Hari ini kita bahas buku berjudul Happier, No Matter What. Ada satu konsep menarik dari Nassim Taleb, namanya anti-fragile. Kebanyakan orang tahu tentang resilient, ditekan, lalu kembali seperti semula. Itu resilient 1.0. Tapi anti-fragile berbeda. Ditekan, justru jadi lebih kuat. Contoh paling sederhananya, kita ke gym, kita angkat beban. Otot kita rusak sedikit, sakit. Tapi setelah recovery, otot itu tumbuh lebih besar. Tubuh kita anti-fragile. Secara psikologi, ini disebut post-traumatic growth. Bukan cuma trauma yang menghancurkan, tapi trauma yang bisa membuat kita naik level. Masalahnya, banyak orang hanya fokus pada rasa sakit, bukan pada pertumbuhan. Sekarang ada paradoks yang menarik. Semakin kamu mengejar kebahagiaan secara langsung, semakin kamu sulit mendapatkannya. Penelitian menunjukkan, orang yang terlalu terobsesi ingin bahagia justru lebih rentan depresi. Kenapa? Karena ketika hidup tidak sesuai ekspektasi, mereka berpikir, harusnya aku bahagia. Kenapa aku masih sedih? Berarti ada yang salah denganku. Padahal tidak ada yang salah. Masalahnya adalah kita melihat matahari secara langsung. Coba kamu lihat matahari langsung, silau, sakit. Tapi kalau cahaya itu dipecah jadi pelangi, kita bisa menikmatinya. Begitu juga dengan kebahagiaan. Jangan kejar bahagia secara langsung, tapi pecah menjadi elemennya. Ada satu konsep di dalam buku ini yang namanya Spire. Yang pertama, spiritual. Bukan soal ritual saja, tapi soal makna. Bangun pagi, kamu tahu kenapa kamu bangun. Kamu tahu kenapa kamu kerja. Kamu tahu kenapa kamu bertahan. Orang yang punya makna lebih kuat menghadapi tekanan. Yang kedua, fisikal. Kita sering menyalahkan stres, padahal masalahnya bukan stres. Masalahnya adalah kurang recovery. Bekerja terus, scroll terus, nonton terus, tapi tidak pernah benar-benar istirahat. Libur, tapi masih buka email. Tidur, tapi otak masih memikirkan notifikasi. Tubuh kita anti-fragile, tapi hanya kalau ada siklus, tekanan, lalu pemulihan. Tanpa recovery, yang ada bukan anti-fragile, tapi burnout. Yang ketiga, intelektual. Orang yang penasaran, yang suka bertanya, bukan cuma lebih pintar, tapi juga lebih bahagia. Belajar bukan untuk nilai, belajar untuk tumbuh. Membaca buku, merenung, mengamati alam. Ketika pikiran kita aktif, hidup terasa lebih hidup. Yang keempat, relasi. Faktor nomor satu kebahagiaan bukan uang, bukan jabatan, bukan followers, tapi kualitas hubungan. Siapa yang bisa kamu telepon ketika hidup terasa berat? Siapa yang bisa kamu ajak duduk tanpa harus pura-pura kuat? Hubungan yang sehat adalah fondasi anti-fragile. Karena ketika tekanan datang, kita tidak sendirian. Dan yang terakhir, emosional. Menerima emosi negatif bukan berarti menyerah. Justru dengan menerima, kita berhenti melawan diri sendiri. Sedih, rasakan. Kecewa, akui. Cemas, dengarkan. Lalu setelah itu, latih rasa syukur. Bukan toxic positivity, bukan pura-pura bahagia, tapi benar-benar menyadari bahwa di tengah kekacauan, masih ada hal kecil yang layak disyukuri. Karena ketika kita menghargai yang baik, kita lebih mampu melihat